Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Afia Biga dengan NIM 21704001. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan hasil kerja tugas saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kupang. Selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi di sini ada tabel untuk pengenalan jurnal yang berhubungan dengan judul jurnal, nama jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi malaria. Jadi apa itu malaria? Malaria merupakan salah satu penyakit infeksi menular yang hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. Dari 106 negara endemis malaria di dunia, Indonesia masuk 10 besar negara endemis HAI 2007. Secara nasional, 75-80% kasus malaria di Indonesia berasal dari kawasan Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Selanjutnya, jadi jurnal ini menggunakan metode penelitian yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggambarkan implementasi kebijakan eliminasi malaria di Kota Kupang dengan rancangan deskriptif. Yang kedua, variabel penelitian, penemuan dan tata laksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi, dan peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Itu mengenai populasi adalah seluruh kepala puskesmas pengelola program malaria sebanyak 22 orang dan semua populasi diambil menjadi subjek penelitian atau total sampel. Selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi dokumentasi. Ada analisis data yang dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan presentasi. Kemudian adapun kegiatan yang dilakukan, yang pertama menganalisis faktor penemuan dan tata laksana penderita dalam implementasi kebijakan eliminasi malaria di Puskesmas se-Kota Kupang. Yang kedua menganalisis faktor pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dalam implementasi kebijakan eliminasi malaria di Puskesmas se-Kota Kupang. Selanjutnya ketiga menganalisis faktor surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah dalam implementasi kebijakan eliminasi malaria di Puskesmas se-Kota Kupang. Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah dilakukan secara rutin oleh pengelola malaria di Puskes se-Kota Kupang. Keempat, menganalisis faktor peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam implementasi kebijakan eliminasi malaria di Puskesmas se-Kota Kupang. Kegiatan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi telah dilakukan oleh Puskesmas se-Kota Kupang. Selanjutnya menganalisis faktor peningkatan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan eliminasi malaria di Puskesmas se-Kota Kupang. Yang terakhir peningkatan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan eliminasi malaria di Puskesmas se-Kota Kupang dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Nah, itulah beberapa presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.